Siapa sangka pria miskin ini hidupnya berubah setelah menolong dokter cantik ini. Ternyata. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi baru saja menyapa ketika embun masih menggantung di ujung daun, tetapi Dimas sudah bangun jauh sebelum matahari menampakkan wajahnya di balik bukit. Pemuda 27 tahun itu duduk di tepi ranjang kayu tipis, merapikan selimut lusuh yang sudah ditemani bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara dingin pagi menyentuh kulit wajahnya. Suara ayam berkokok dari kejauhan menandakan hari di desanya benar-benar telah dimulai. Rumahnya kecil, terbuat dari papan-papan kayu peninggalan almarhum ayahnya. Meskipun sederhana, rumah itu selalu tampak bersih dan hangat karena Dimas merawat semuanya dengan telaten. Baginya, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah bukti perjalanan panjang keluarganya, tentang kerja keras, cinta, dan keteguhan hati untuk bertahan meski hidup berkali-kali mencoba meruntuhkan mereka. Ia bangkit dan melangkah ke bagian belakang rumah, tempat ibunya biasa meracik herbal. Aroma khas dedaunan kering dan bumbu alami langsung menyeruak begitu ia membuka pintu kayu yang mulai berderit. Ruangan itu tidak luas, tetapi tertata rapi. Rak-rak bambu dipenuhi berbagai botol kaca berisi tumbuhan yang telah dikeringkan, potongan akar, serta biji-bijian obat. Beberapa gantungan daun segar bertengger di atas tali jemuran yang terbentang dari ujung ke ujung. Ruangan itu adalah dunia kecil ibunya, tempat segala penyembuhan sederhana berasal. Dari bangku panjang di dekat meja kayu, ibunya, Bularas, sedang memilah daun sirih satu persatu. Sekilas wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, kulitnya mulai keriput, tetapi matanya masih memancarkan kelembutan yang sama seperti dulu. Ia tersenyum ketika melihat Dimas masuk, seolah pagi itu kembali mendapatkan cahaya. "Kamu sudah bangun, Mas?" Suaranya pelan namun hangat. "Sudah, Bu. Ibu belum sarapan lagi, ya?" Tanya Dimas sambil mengambil keranjang kecil berisi daun-daun hasil panen kemarin. "Belum. Ibu menunggu kamu. Kita makan bareng saja nanti," jawab Bularas sambil menepuk tangan Dimas pelan. Pemuda itu duduk dan ikut membantu memilah daun-daun. Ia sudah terbiasa dengan pekerjaan itu sejak kecil. Ayahnya dulu mencari tumbuhan obat di hutan, sedangkan ibunya meracik. Setelah ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan saat mengambil tanaman di tebing, Dimas otomatis menggantikan peran itu. Dari sinilah mereka bertahan hidup, menjual ramuan herbal pada warga desa dan beberapa pelanggan tetap di kota. "Bu, nanti setelah mengantar ramuan ke Pak Dardiman, saya mau ke pasar dulu. Ibu perlu tambahan bahan apa?" tanya Dimas sambil memeriksa daun kering di telapak tangannya. "Beli jahe merah sedikit. Sisanya masih aman," jawab Bularas. Dimas mengangguk. Ia sudah hafal kebutuhan ibunya. Meskipun hidup miskin, mereka tidak pernah menumpuk keinginan yang tidak perlu. Yang terpenting hanya satu, bisa bertahan. Setelah sarapan sederhana berupa nasi hangat dan tumisan sayur, Dimas bersiap mengantar pesanan. Ia menuntun sepeda tuanya ke halaman depan. Sepeda itu sudah berkali-kali diservis, namun masih setia menemaninya kemanapun ia pergi. Keranjang rotan yang terpasang di bagian belakang berisi beberapa botol ramuan herbal yang sudah rapi terbungkus plastik bening. Para tetangga sudah mengenal Dimas sejak kecil. Wajahnya yang ramah dan sikapnya yang sopan membuat orang-orang tidak pernah sungkan menyapa. Ketika ia melintasi jalan tanah desa, beberapa ibu rumah tangga yang sedang menyapu halaman melambaikan tangan. "Mas Dimas, ngantar ramuan lagi?" teriak Bu Mariam dari depan rumahnya. "Iya, Bu. Sekalian ke pasar," balas Dimas sambil tersenyum. "Kalau nanti ada lebih, mampir ya. Rumah saya butuh sedikit ramuan untuk bapakmu itu, kakinya suka kram malam-malam." "Siap, Bu. Nanti saya bawakan." Sikap ringan hati seperti itulah yang membuat Dimas disukai banyak orang. Meski hidupnya tidak mudah, tidak ada hari ia lewatkan tanpa menolong orang lain. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan waktunya sendiri. Perjalanan ke rumah Pak Dardiman memakan waktu sekitar 20 menit. Jalan desa yang belum diaspal membuat sepeda tuanya terguncang-guncang, namun Dimas tetap kuat mengayuh. Raut wajahnya tenang, seolah badai hidup tidak pernah menggoyahkan ketabahannya.
Setibanya di rumah Pak Dardiman, seorang peternak kambing tua, Dimas turun dari sepeda dan mengetuk pintu pagar perlahan. "Pak, saya antar pesanannya," serunya. Seorang lelaki berumur dengan tubuh kurus dan suara serak keluar dari rumah. "Ah, Mas Dimas. Ramuan untuk persendian itu ya," katanya dengan nada riang. Dimas menyerahkan botol ramuan dan memberikan penjelasan detail mengenai cara minum. Seperti biasa, Dimas tidak pernah mematok harga terlalu tinggi. Ia menerima bayaran sekadarnya, seringkali lebih kecil daripada tenaga yang ia keluarkan. Namun Dimas tidak pernah mengeluh. Baginya, menyembuhkan orang lain, meski hanya lewat ramuan sederhana, adalah kebahagiaan tersendiri. "Mas, kamu ini memang anak baik. Andai semua orang seperti kamu," gumam Pak Dardiman sambil menepuk punggung Dimas. Dimas hanya tersenyum. Setelah urusan selesai, ia kembali mengayuh sepeda menuju pasar kecil di pinggir desa. Suasana pasar masih ramai meski hari mulai siang. Ia membeli jahe merah, beberapa bahan dapur untuk ibunya, dan sedikit ikan asin yang entah bagaimana selalu menjadi makanan favorit ibunya. Dalam perjalanan pulang, angin siang menerpa wajahnya. Dimas menatap langit biru yang terbentang luas. Sesekali ia berandai-andai tentang masa depan. Apakah suatu hari ia bisa hidup lebih layak? Membahagiakan ibunya? Atau membangun rumah lebih kuat agar tidak selalu bocor di musim hujan? Ia tidak memiliki ambisi besar seperti banyak orang. Yang ia inginkan hanya kehidupan yang tenang, bukan kekayaan. Namun tak sedikit pun ia tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam waktu dekat, saat takdir membawanya bertemu seseorang yang akan menguji seluruh ketabahan yang ia miliki. Sesampainya di rumah, Bularas sedang menyapu halaman. Ia tersenyum melihat putranya datang. "Capek, Mas?" tanyanya lembut. "Lumayan, Bu. Tapi aman." Dimas meletakkan bungkusan belanjaan di dekat ibu. Ibu dan anak itu kemudian duduk di teras sambil minum teh hangat. Momen sederhana seperti ini adalah hal yang paling ia rindukan setiap kali pulang dari luar desa. Hangatnya sinar matahari sore, suara daun-daun bergesekan, dan obrolan ringan ibunya selalu berhasil menenangkan hati Dimas. "Ibu kadang merasa bersalah," ucap Bularas tiba-tiba, pandangannya menerawang ke kejauhan. Dimas mengerutkan kening. "Kenapa, Bu?" "Karena kamu harus bekerja keras sejak muda. Seolah-olah ibu membiarkan kamu memikul tanggung jawab terlalu besar." Dimas tertawa kecil. "Bu, justru saya bersyukur punya ibu dan pekerjaan ini. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya kesehatan, dan kita hidup jujur. Itu sudah cukup buat saya." Ucapan itu membuat mata Bularas berkaca-kaca. Ia tahu Dimas tidak pernah mengeluh meski hidup mereka penuh kekurangan. Ia bangga memiliki anak seperti Dimas, tetapi di sudut hatinya, ia juga berharap suatu hari nanti Dimas menemukan seseorang yang bisa membuat hidupnya lebih baik. Seseorang yang bisa memandang ketulusan anaknya lebih dari sekadar status sosial. Pagi di kota terasa berbeda bagi Rani. Tidak lagi menjadi awal yang cerah seperti dulu, melainkan selalu dimulai dengan kecemasan yang menekan udara. Ketika sinar matahari masuk melalui celah tirai kamarnya yang berwarna krem, ia terbangun bukan oleh istirahat yang cukup, melainkan oleh rasa lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. Tubuhnya bergerak pelan, seakan setiap detik adalah beban baru. Rani duduk di tepi ranjang, menggenggam kening dengan jemari yang dingin. Rambut hitam panjangnya tergerai tak rapi, tampak kusut setelah semalaman ia terjaga. Matanya sembab, lingkar hitam mulai menghiasi bagian bawah mata, bukti bahwa malam-malam panjang itu kembali terjadi. Ia mengalihkan pandangan ke tempat tidur kecil di sampingnya. Di atasnya, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun sedang tertidur dengan alat bantu pernapasan kecil. Itulah Arman, putra sematawayangnya, satu-satunya harta yang ia punya setelah suaminya meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan kerja. Rani meraih tangan kecil Arman dan menciumnya perlahan. Kulit anak itu terasa dingin dan lemah. Sakit yang menyerangnya, komplikasi organ akibat infeksi kronis, semakin hari semakin parah. Rani sudah menghabiskan harta, tenaga, pikiran, dan emosinya untuk mencari kesembuhan. Ia adalah seorang dokter. Tetapi menjadi dokter untuk anak sendiri adalah hal paling menyakitkan. Ia mengetahui teori, ia mempelajari skema pengobatan, ia memahami cara kerja tubuh,
Tetapi semua pengetahuannya tidak berdaya di hadapan kondisi anaknya. "Maafin Mama, Nak," bisiknya lirih. "Mama belum bisa bikin kamu sembuh, tapi Mama akan terus berusaha." Tangannya menggenggam tangan kecil itu lebih erat. Meski begitu, harapan di hatinya mulai memudar. Suasana rumahnya pagi itu sepi. Rumah itu cukup besar, hasil tabungan dan kerja keras Rani sebelum menikah. Dindingnya berwarna putih bersih, perabotan tersusun rapi, namun tidak ada lagi kehangatan keluarga yang dulu pernah mengisi tempat itu. Sejak suaminya tiada, rumah ini seperti ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Rani berjalan menuju dapur, membuatkan bubur untuk Arman dan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Kopi yang entah sudah berapa kali menjadi penyelamat di hari-hari berat. Ia duduk di meja makan sambil memandangi dinding kosong di depannya. Fotonya bersama suami pernah tergantung di sana, tetapi ia memindahkannya beberapa bulan lalu, karena setiap kali melihat foto itu, seluruh hatinya terasa hancur. Ketika jam menunjukkan pukul 7, ia bersiap untuk kembali ke rumah sakit. Rani memeriksa alat bantu napas Arman, mengganti posisi selimutnya, dan memastikan segala kebutuhan anak itu sudah ia siapkan. "Arman, Mama pergi kerja sebentar." "Ya," katanya lembut sambil menyentuh pipi putranya. Anak itu membuka mata pelan, napasnya terdengar lemah. "Mama, jangan lama-lama," Arman memohon dengan suara serak. Rani tersenyum getir. "Iya, sayang. Mama usahakan cepat pulang." Ia memberi kecupan di dahi anak itu, lalu meminta pengasuh yang sudah ia percaya selama bertahun-tahun untuk menjaga Arman. Begitu pintu rumah tertutup, seluruh kekuatan yang ia paksakan untuk terlihat tegar seketika runtuh. Air mata yang ia tahan keluar begitu saja. Namun ia segera menghapusnya, menarik napas dalam, dan berjalan menuju mobil. Kerja menunggu. Pasien membutuhkan dirinya. Hidup harus terus berlangsung. Rumah sakit tempat Rani bekerja adalah salah satu rumah sakit swasta terbesar di kota itu. Ia adalah salah satu dokter yang dikenal cakap, cepat mengambil keputusan, dan sangat berdedikasi. Rekan-rekannya menghormatinya. Banyak pasien yang sengaja mengantri untuk ditangani olehnya. Namun di balik segala profesi dan keahlian itu, hanya beberapa orang yang tahu bahwa Rani sedang berjuang mempertahankan nyawa anaknya sendiri. Setibanya di rumah sakit, ia langsung disambut dengan laporan-laporan pasien pagi itu. Suara sepatu perawat berlalu lalang, suara mesin monitor berdentang, dan aroma antiseptik memenuhi udara. Semua hal itu sudah menjadi rutinitas baginya. Salah satu perawat mendekatinya. "Dok, kondisi Arman bagaimana pagi ini?" tanya Siska, rekan yang sudah lama mengenalnya. Rani mencoba tersenyum. "Masih sama. Tidak ada perubahan." Siska menatapnya dengan iba. "Dokter Rani, kalau butuh bantuan apapun, bilang ya, atau kalau mau cuti." Rani menggeleng pelan. "Tidak. Kalau saya berhenti bekerja, justru saya makin kacau. Di sini saya bisa berpikir lebih jelas." Perawat itu tidak bisa membantah. Rani memang orang yang selalu memaksa dirinya tetap bergerak meski keadaan mendesak. Pekerjaan pagi itu berjalan seperti biasa. Ia memeriksa pasien, mendiskusikan rencana operasi kecil, dan meninjau laporan laboratorium. Namun, di sela-sela kegiatan itu, pikirannya selalu kembali ke Arman. Keadaan anak itu mulai mengganggu konsentrasinya. Ada ketakutan yang tak pernah pergi. Setelah jam makan siang, ia menerima telepon dari rumah. "Dok," Arman muntah lagi, laporan pengasuh. Rani langsung berdiri panik. "Saya pulang sekarang." Ia mengambil tas tanpa menunggu detik berikutnya dan berlari keluar dari ruangannya. Ia bahkan tidak sempat meminta izin. Nafasnya tercekat. Kakinya gemetar. Jantungnya berdegup tak karuan. Sesampainya di rumah, ia mendapati Arman berbaring lemah di kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya panas. Rani segera memeriksa kondisi anaknya dengan alat sederhana yang ia miliki. Ia memeriksa detak jantung, pernapasan, suhu tubuh, dan pupil matanya. Setiap tanda vital menunjukkan hal yang membuat dadanya semakin sesak. "Astagfirullah, Arman," suara Rani pecah. Anak itu mencoba tersenyum. "Mama, sakitnya datang lagi." Rani menahan air mata. "Sabar, sayang, Mama ada di sini."
Ia memeluk putranya sambil menggigit bibir kuat-kuat untuk tidak menangis. Ia tidak mau Arman melihatnya hancur. 2 jam berikutnya ia habiskan untuk menenangkan anak itu, memberi obat, dan memastikan kondisinya kembali stabil. Barulah ketika Arman tertidur kembali, Rani bergeser ke pojokan kamar dan menangis dalam diam. Ia sudah membawa Arman ke banyak dokter. Ia pernah terbang ke kota lain untuk konsultasi dengan ahli. Ia bahkan menemui salah satu dokter terbaik di luar negeri secara online. Namun semuanya memberikan jawaban yang sama. Kami sudah melakukan yang terbaik. Organ tubuhnya terlalu lemah. Kondisinya sangat sulit. Kami hanya bisa mengurangi gejalanya, tidak bisa memulihkan sepenuhnya. Jawaban yang menghancurkan dunia seorang ibu. Saat malam menjelang, Rani duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah jendela. Lampu jalan menyinari sebagian ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak pelan di lantai. Sunyi terasa menyesakkan. Ia merasa seperti berada di ujung batas. Ia ingin mempercayai bahwa ada harapan, tetapi setiap harapan seperti pintu yang selalu tertutup. Ia ingin percaya bahwa ilmu medis mampu menyembuhkan anaknya, tetapi keahlian sendiri justru membuatnya menyadari bahwa keajaiban hanya tersisa sedikit kemungkinan. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah sedang berusaha bertahan dari badai yang tidak terlihat. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Beberapa hari lalu, saat sedang duduk di taman rumah sakit, seorang pasien lansia memegang tangannya dan berbisik lirih. "Dokter Rani, jika semua dokter menyerah, jangan berhenti berharap. Terkadang pertolongan datang dari tempat yang paling tidak terduga." Saat itu Rani hanya tersenyum karena menganggapnya sebagai kata penghiburan biasa. Namun malam ini, kalimat itu terus teriang di telinganya. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang membuat dadanya terasa hangat meski sedikit. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Rani menatap wajah Aira yang tengah tertidur dengan napas tersengal. Ada lingkar hitam yang semakin pekat di bawah mata gadis kecil itu. Rambutnya yang biasanya mudah diatur kini tampak kusut. Rani mengusap pipinya, merasa hatinya remuk ketika kulit putrinya terasa semakin dingin. "Maafkan ibu, nak," bisiknya pelan. Semalam Aira mengalami sesak napas yang cukup parah. Rani sempat berpikir untuk membawanya ke rumah sakit lagi, tapi dokter sudah berkata, pengobatan mereka tidak lagi memberikan perkembangan. Aira membutuhkan hal yang belum mereka temukan, entah itu obat, prosedur baru, atau sekadar keajaiban. Rani tidak percaya pada keajaiban. Setidaknya, dulu tidak. Sampai takdir mempertemukannya dengan pemuda miskin yang menyelamatkannya dari kecelakaan semalam. Dimas. Nama itu terngiang terus di kepalanya. Rani menarik napas dalam, menatap kamar sederhana yang mereka tinggali di rumah kontrakan kecil pinggir kota. Biayanya murah, cukup untuk menghemat sisa tabungan yang makin menipis. Beberapa alat medis portabel tersusun di samping tempat tidur. Nebulizer, tabung oksigen, dan beberapa botol obat yang kini sudah hampir habis. Semuanya terasa sunyi, seperti rumah yang kelelahan menampung terlalu banyak kesedihan. Siangnya, Rani mengantar Aira ke klinik kecil tempat ia bekerja. Ia membawa Aira karena tidak lagi memiliki siapapun di kota ini yang bisa dipercaya untuk menjaga putrinya. Mantan suami, laki-laki itu bahkan tidak tahu kondisi putri mereka sudah separah ini. Terakhir ia menghubungi, jawaban yang diterima hanya kalimat dingin, "Aku sudah punya kehidupan sendiri." Saat Rani memasuki klinik, beberapa perawat menyapanya. "Dokter Rani," wajahnya pucat sekali. "Anda istirahat cukup? Bagaimana kondisi Aira?" Pertanyaan-pertanyaan itu membuat napas Rani sesak. Namun ia tetap tersenyum ramah, tanda bahwa ia masih ingin terlihat kuat meskipun hatinya rapuh. Ia memeriksa beberapa pasien, memberikan resep, dan menenangkan orang-orang yang cemas. Tangan Rani stabil, suaranya lembut, seolah ia tidak sedang menyembunyikan badai di dalam dada. Namun ketika melihat Aira yang tertidur di kursi tunggu dengan napas berat, kesabaran Rani perlahan runtuh. Jam 4 sore, klinik akhirnya sepi. Rani menggendong Aira dan duduk di ruang belakang, mencoba menenangkannya. Tapi pikiran tentang Dimas dari tadi tidak pergi. Kenapa ia bisa melakukan CPR sebaik itu? Dan kenapa dia terlihat seperti sangat panik,
seolah mengenal rasa kehilangan. Wajah pemuda itu masih jelas diingatannya. Sederhana, jujur, tapi ekspresi matanya menyimpan luka yang sulit dijelaskan. Rani tidak tahu bahwa pemuda itu pada jam yang sama sedang menghampiri ibunya di rumah kecil di kaki bukit. Dimas meminta izin untuk pergi ke kota besok, hanya demi memastikan Rani tidak bermasalah setelah kejadian semalam. Dia tidak tahu apa yang mendorongnya. Mungkin rasa tanggung jawab, mungkin naluri untuk menjaga wanita itu, atau mungkin karena ia melihat ketegaran dalam diri Rani yang jarang ia temukan pada manusia lain. Sore itu, salah satu perawat senior, Sinta, mendekati Rani dan duduk di sampingnya. "Dokter, saya tidak ingin lancang, tapi Anda terlihat sangat kelelahan." Rani tersenyum tipis, "Saya baik-baik saja. Saya bisa membantu jaga Aira beberapa jam, kalau Anda perlu tidur sebentar." Rani menggigit bibir. Ia ingin menerima, tapi ia selalu takut sesuatu terjadi jika ia lengah barang sebentar. "Aira aman dengan saya," kata Sinta lembut. "Percayalah." Akhirnya, Rani mengangguk. Ia bangkit perlahan dan melangkah keluar klinik menuju taman kecil di belakang bangunan itu. Tempat itu biasanya sepi. Tempat terbaik untuk menarik napas, setidaknya beberapa menit. Begitu dia duduk di bangku kayu, air matanya jatuh begitu saja, air mata yang sudah ditahan berbulan-bulan. Air mata yang tidak pernah ia beri ruang untuk keluar. "Ya Allah, beri saya kekuatan," bisiknya lirih. Kesunyian menyelimuti taman sampai ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian. Rani buru-buru menghapus air matanya. Dan di saat yang bersamaan, sosok itu muncul dari balik pohon. Sosok yang sama yang mengguncang hidupnya semalam. Dimas. Dengan kaos sederhana, jaket lusuh, dan tas kecil di punggung, ia berdiri canggung. "Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, Bu Rani." Suara itu pelan, penuh kehati-hatian. Rani tertegun. "Dimas? Bagaimana kamu bisa di sini?" Dimas menunduk sedikit, seolah merasa tidak pantas berada di tempat itu. "Saya cuma ingin memastikan ibu benar-benar baik-baik saja. Setelah kejadian semalam, saya tidak tenang." Rani tidak menyangka ada seseorang yang memikirkan dirinya seperti itu. "Saya baik," jawabnya, meski suaranya bergetar. "Terima kasih sudah menolong saya." Dimas menggeleng pelan. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Keheningan menggantung di antara mereka. Udara terasa aneh, hangat, tapi juga syarat dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Dimas merasa ingin bertahan sedikit lebih lama di dunia ini. Ketika Rani hendak kembali ke klinik, Dimas sempat menatapnya lama. "Bu Rani?" "Ya?" "Kalau ibu tidak keberatan, besok saya ingin melihat kondisi putri ibu. Bukan sebagai dokter." Dimas menggenggam tali tasnya erat. "Tapi sebagai seseorang yang ingin menolong semampu saya." Rani tercekat. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi titik awal perjalanan panjang yang mengubah nasib mereka bertiga. Pagi itu, klinik masih sepi ketika Rani membuka pintu ruang tunggu sambil menggendong Aira yang baru saja terbangun. Anak kecil itu batuk pelan, napasnya tersengal seperti biasa. Rani membelai rambut Aira dengan lembut, mencoba membuatnya merasa nyaman. "Sebentar lagi Aira minum obat, ya, sayang?" ujar Rani sambil tersenyum tipis. Aira mengangguk pelan, tapi matanya tampak lelah. Terlalu lelah untuk anak seusianya. Rani masih ingin meluangkan waktu memeluk putrinya ketika suara ketukan pintu terdengar dari depan klinik. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi cukup membuat Rani mengangkat kepala. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana, berdiri seorang pemuda dengan pakaian yang sama sederhana seperti sebelumnya. Jaket lusuh, ransel kecil, dan ekspresi kikuk namun sopan. "Dimas." "Bu Rani, maaf kalau saya datang pagi-pagi," ucapnya pelan. "Saya tidak ingin mengganggu." Rani terdiam sejenak. Ia tidak merasa terganggu. Entah kenapa, justru sedikit lega melihat seseorang yang tidak berpura-pura iba, tidak mencampuri urusan, hanya hadir karena hati.
Tidak banyak orang seperti itu dalam hidupnya. Tidak apa-apa, jawab Rani sambil tersenyum kecil. Masuklah. Dimas melangkah masuk perlahan. Matanya langsung tertuju pada Aira yang memeluk selimut tipis. Ini Aira? Tanyanya dengan suara lembut. Rani mengangguk. Ya. Kondisinya naik turun. Semalam cukup parah. Perasaan nyeri muncul di wajah Dimas. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, bolehkah saya mendekat? Pertanyaan itu sederhana, tetapi menunjukkan rasa hormat yang tidak pernah Rani dapatkan dari banyak orang. Ia mengangguk kecil. Dimas berlutut di depan Aira, menatapnya dengan pandangan yang tidak menghakimi, tidak kasihan, melainkan tulus. Hai, Aira, sapanya pelan. Aku Dimas. Semalam ibu kamu hampir jatuh karena lampu jalan mati. Aku yang bantu. Aira memandangi Dimas lama, lalu mengangguk kecil seolah ia memahami lebih dari usianya. Dimas tersenyum lembut. Tadi malam kamu pasti capek. Ya, sakit itu tidak enak. Tapi kamu hebat sudah bertahan sejauh ini. Rani menatap adegan itu dalam diam. Hatinya terasa hangat, sekaligus terharu. Tidak ada dokter sekalipun yang berbicara kepada Aira seperti itu. Tidak ada orang yang memperlakukan putrinya dengan begitu tulus sejak hari ia bercerai. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, ucap Dimas beberapa menit kemudian ketika Aira sudah kembali menyandarkan kepala di pundak Rani. Tanya saja, jawab Rani. Dimas membuka ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah kain kecil berisi daun-daun kering berwarna hijau kecoklatan. Saya bawa sebagian ramuan dari ibu saya. Ia terdiam sejenak, ragu. Ramuan ini biasanya dipakai untuk pernapasan dan sesak pada anak-anak di kampung saya. Tidak bisa menggantikan obat dokter, tapi sering membantu meredakan sesak. Rani memandangi daun-daun itu dengan raut sulit ditebak. Ia adalah seorang dokter, terbiasa dengan prosedur, referensi, dan bukti ilmiah. Tapi sekaligus, ia adalah seorang ibu yang hampir kehabisan harapan. Dan ketika harapan medis sudah nyaris tidak ada, ia tahu, kadang manusia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar teori. Ramuan herbal? Tanya Rani pelan. Dimas mengangguk. Ibu saya biasa meraciknya untuk anak-anak kampung yang tidak punya akses ke dokter. Saya tidak ingin memaksa. Kalau ibu ragu, saya mengerti. Rani menatap Aira yang tengah memeluknya erat. Dimas menunduk dalam, lalu menambahkan, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak bisa diam melihat Aira kesakitan. Keheningan mengisi ruangan. Untuk sesaat, Rani merasakan getaran halus di dadanya, perasaan yang aneh, campuran haru dan takut. Aku seorang dokter, ucap Rani pelan. Saya mengandalkan ilmu medis selama ini. Tapi sekarang, semua sudah mentok. Ia menarik napas panjang, menahan getaran suara. Jika ramuan itu aman, saya bersedia mencoba. Dimas menatapnya kaget, seolah tidak menyangka Rani akan setuju secepat itu. Saya akan jelaskan cara pakainya, Bu Rani. Kalau ibu tidak keberatan, hari ini saya bisa membantu menyiapkannya. Tatapan Rani melembut. Dimas, bolehkah aku tahu sesuatu? Ya? Kenapa kamu peduli sekali pada Aira dan aku? Pertanyaan itu spontan, keluar dari hati seorang wanita yang terlalu lama berjuang sendirian. Dimas terdiam. Sungguh terdiam. Rahangnya menegang, matanya menunduk. Karena saya tahu rasanya kehilangan seseorang yang sangat disayangi. Bu, ucapnya perlahan. Dan saya tidak ingin itu terjadi pada orang lain jika masih ada hal yang bisa dilakukan. Rani tertegun. Jawaban itu singkat, tetapi menyimpan cerita panjang yang belum ia ketahui. Beberapa menit kemudian, Rani membawa Aira ke ruang perawatan kecil untuk memulai terapi uap herbal yang diajarkan Dimas. Aroma daun hangat memenuhi ruangan, tidak kuat, tapi lembut dan menenangkan. Aira menghela napas pelan, lalu sedikit lebih lega. Itu membuat Rani hampir menangis. Terima kasih, Mas Dimas, ucapnya dengan suara bergetar. Dimas menggeleng. Saya hanya membantu sebisanya. Tapi di mata Rani, bantuan itu lebih berharga daripada apapun. Ini bukan hanya ramuan herbal, ini adalah sebuah harapan yang telah lama hilang. Saat sore tiba dan Dimas hendak pamit,
Aira menarik lengan baju Rani dan berbisik pelan. "Ibu, Kak Dimas baik." Ia tersenyum kecil. Aira suka. Rani menatap anaknya, lalu menatap sosok pemuda yang berdiri di depan pintu, tampak malu dan kikuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kecil masuk ke hidup mereka. Cahaya yang datang dari seorang pemuda sederhana bernama Dimas. Dan tanpa mereka sadari, cahaya itu akan mengubah semuanya. Sore itu hujan turun perlahan, menimbulkan suara lembut di atas atap klinik. Rani duduk di samping Aira yang tengah tertidur setelah terapi uap yang dibuat dari ramuan herbal pemberian Dimas. Ada sedikit rona di pipi Aira, tanda tubuhnya merespon dengan baik. Tidak membaik secara ajaib, tapi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Rani memandangi wajah kecil itu sambil menyentuh ubun-ubunnya dengan lembut. "Aira, ibu harap kamu terus membaik," bisiknya. Namun pikirannya tidak berhenti di situ. Berkali-kali ia teringat pada cara Dimas memandang Aira, tulus, hangat, seperti seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Hal itu membuat dada Rani terasa sesak, antara terharu dan bingung. Ia menghela napas pelan. "Kenapa aku merasa begitu? Tenang saat dia ada." Pertanyaan itu belum sempat ia jawab ketika pintu klinik diketuk dari luar. Rani berdiri perlahan dan membuka pintu. Di sana, lagi-lagi, berdiri Dimas. Basah kuyup karena hujan, tapi wajahnya tetap membawa senyum kecil yang menenangkan. "Bu Rani," ucapnya sambil mengusap air hujan dari dahinya. "Maaf, saya datang lagi. Saya bawa ramuan tambahan, siapa tahu diperlukan malam ini." Rani terdiam. Ada sesuatu di hati yang bergetar saat melihat ketulusannya. "Mas Dimas, kamu hujan-hujanan sampai separah ini hanya untuk mengantarkan ramuan Aira?" Dimas mengalihkan pandangannya, terlihat sedikit canggung. "Tidak apa-apa, Bu. Ini cuma hujan. Yang penting Aira bisa tidur lebih nyaman." Rani mempersilakannya masuk. "Masuk dulu, nanti masuk angin." Dimas ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Bau tanah basah terbawa dari pakaiannya, terasa alami dan membuat ruangan seperti lebih hidup. Rani mengambil handuk, lalu kembali mendekatinya. "Mas, sini. Aku bantu keringkan," katanya. Dimas terbelalak. "Loh, nggak usah, Bu. Saya bisa." Namun Rani menatapnya tegas. "Dimas, kamu sudah bantu aku dan Aira dengan begitu tulus. Setidaknya biarkan aku melakukan sedikit hal ini." Dimas hanya bisa mengangguk pelan. Rani mengusap rambut dan bahunya dengan hati-hati. Dan saat itu, keduanya sama-sama membisu, menyadari kedekatan yang tiba-tiba hadir namun tidak terasa salah. Setelah tubuhnya sedikit kering, Dimas duduk di kursi tunggu. Rani membuatkannya segelas teh hangat. Terlihat jelas dari bibir Dimas yang bergetar ringan bahwa ia kedinginan, tapi kepeduliannya pada Aira tetap lebih besar dari ketidaknyamanannya sendiri. "Bagaimana Aira setelah terapi tadi pagi?" tanya Dimas perlahan. "Lebih tenang," jawab Rani sambil tersenyum kecil. "Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini secara medis. Tapi uap ramuannya membuat napasnya tidak sesak seperti malam-malam sebelumnya." Dimas tersenyum, senyum yang penuh rasa syukur. "Syukurlah. Saya takut tadi malah membuat ibu khawatir." "Tidak, Mas. Aku justru merasa lebih punya harapan." Dimas menunduk. "Saya senang mendengarnya." Hening sesaat. Lalu Rani memandangi tangannya sendiri yang menggenggam cangkir. "Aku boleh tanya sesuatu?" Dimas mengangguk. "Semalam kamu bilang, kamu tahu rasanya kehilangan orang yang disayang." Rani menatapnya dengan raut lembut. "Siapa yang kamu maksud, Dimas?" Dimas terdiam lama. Jauh lebih lama dari percakapan sebelumnya. Matanya memandang lantai seakan mencari jawabannya di sana. "Ayah saya," ucapnya akhirnya, suaranya pelan tapi berat. "Beliau meninggal ketika saya masih remaja. Waktu itu saya tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tidak ada rumah sakit dekat, tidak ada uang, tidak ada siapapun." Rani terkejut, lalu menatapnya penuh empati. "Ibu saya, sejak itu selalu meracik herbal sebagai cara bertahan," lanjut Dimas pelan. "Ayah selalu bilang, tolong siapapun semampumu.
Jadi, ketika saya melihat Aira dalam kondisi seperti itu, saya tidak bisa tinggal diam. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh begitu dalam. Saya tidak tahu, kamu punya luka seperti itu. Dimas tersenyum kecil. Saya tidak ingin membebani ibu. Kamu tidak membebani. Rani menatapnya serius. Kamu menolong. Keduanya kembali larut dalam keheningan yang tidak canggung. Sunyi itu justru terasa nyaman, seperti mereka sedang duduk bersama seseorang yang bisa dipercaya. Tiba-tiba Aira batuk pelan dari kamar. Rani dan Dimas spontan berdiri bersamaan. Biar aku lihat dia, ujar Rani. Aku ikut, tambah Dimas cepat. Mereka masuk bersama. Aira terbangun, merintih kecil. Dimas duduk di lantai, tepat di samping tempat tidur, agar tidak membuat anak kecil itu merasa terancam. Aira, ini Dimas lagi, sapanya lembut. Aku bawa ramuan wangi lagi, boleh dipakai sedikit. Aira memandangnya dengan mata sayu namun penuh kepercayaan. Mau? Dimas menyiapkan uap hangat dari ramuan yang dibawa. Rani memegang tubuh Aira, sementara Dimas membantu memegang wadahnya. Napas kecil itu perlahan membaik. Rani berusaha menahan tangis. Setiap kali kamu datang, Aira selalu terlihat lebih kuat. Dimas menggeleng. Aira hebat. Saya cuma bantu sedikit. Tapi Rani tahu itu bukan bantu sedikit. Keberadaan Dimas adalah dukungan moral, emosional, dan harapan yang nyata. Setelah Aira kembali tidur, Dimas mengambil ranselnya. Bu, saya pulang dulu. Takut ibu saya khawatir. Rani mengangguk. Baik, hati-hati di jalan, Mas. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Dimas berhenti. Menatap Rani sebentar, lalu menunduk. Aku senang bisa membantu, katanya pelan. Rani mengangguk, namun hatinya bergetar. Aku juga senang kamu ada, Mas. Ucapan itu keluar begitu saja. Spontan. Jujur. Dimas tertegun, pipinya memerah. Dan untuk pertama kali sejak perceraian itu menghancurkannya. Rani merasa seperti seorang wanita lagi, bukan hanya ibu yang berjuang sendirian. Ketika Dimas akhirnya pulang, Rani menutup pintu dan menyandarkan keningnya pada kayu dingin itu. Ia memejamkan mata. Apa sebenarnya yang aku rasakan? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Sejak kedatangan Dimas, hidupnya, dan hidup Aira, pelan-pelan berubah. Ada sesuatu yang hangat, lembut, dan benar di dalamnya. Dan perjalanan baru itu baru saja dimulai. Pagi itu matahari belum sepenuhnya terbit, namun Rani sudah terjaga sejak sebelum adzan subuh. Matanya terasa berat, tetapi hatinya penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia duduk di samping Aira yang masih tidur, mengusap rambut putrinya dengan lembut. Setiap mencium aroma samar herbal yang tersisa di udara, ingatannya kembali pada malam sebelumnya, ketika Dimas datang dalam keadaan basah kuyup, hanya untuk memastikan Aira membaik. Pemandangan itu terus berputar di kepalanya, seperti kenangan yang tidak ingin pergi. Kenapa aku merasakan hal seperti ini? Gumamnya pelan. Ia adalah seorang dokter. Ia terbiasa memisahkan emosi dari keputusan. Namun kali ini berbeda. Kehadiran Dimas tidak sekadar membuatnya tenang, tetapi membuat hatinya kembali berdegup seperti dulu, ketika hidup belum penuh luka dan kehilangan. Rani memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas. Jangan sampai perasaan mengganggu penilaianmu, bisiknya pada diri sendiri. Tapi setiap kali ia mengucapkannya, semakin kuat pula denyut yang melawan logika itu. Dimas bangun lebih pagi di rumahnya, rumah kecil dengan dinding rapuh dan cat yang mulai mengelupas. Ia duduk di kursi bambu yang dibuat almarhum ayahnya, sambil menatap ibunya yang sedang menyiapkan ramuan di dapur. Mas, kemarin hujan-hujanan, kan? Suara ibunya lembut, namun nada khawatirnya jelas. Dimas tersenyum kecil. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Aira nggak sesak napas lagi. Ibunya berhenti mengaduk ramuan. Aku lihat dari cara kamu cerita, kamu benar-benar peduli sama mereka, Mas. Dimas mengalihkan tatapan. Aku cuma ingin nolong.
Tapi mata kamu nyeritain sesuatu yang lain, ujar ibunya sambil tersenyum penuh arti. Dimas menunduk, wajahnya memerah seperti remaja yang baru jatuh cinta. Rani itu, orang baik, Bu, penuh luka, tapi kuat. Matanya menerawang, seolah ingat pada senyum lelah yang tetap tampak cantik kemarin malam. Aku cuma takut. Aku terlalu berharap sesuatu yang gak mungkin. Ibunya mendekatinya, menepuk bahunya. Dimas, hati tidak mengenal kaya atau miskin. Orang baik akan selalu memandang hati yang baik pula. Dimas terdiam lama. Tapi aku gak mau jadi beban buat dia. Kamu bukan beban, jawab ibunya tegas. Kamu itu pertolongan yang Tuhan kirimkan di saat yang tepat. Jangan remehkan dirimu. Kata-kata itu menghantam dada Dimas seperti gelombang kehangatan. Namun ia tetap tidak berani meyakini apa-apa. Aku takut salah langkah, Bu. Ibunya tersenyum. Maka berjalanlah pelan. Siang harinya, Rani akan memulai jadwal pemeriksaan Aira. Ia merapikan rambutnya, memakai pakaian kerja sederhana, karena hari ini ia hanya membuka klinik sebentar. Saat sedang mengunci pintu kamar, ponselnya berbunyi. Dimas. Nama itu saja sudah membuat hatinya bergetar. Rani menelan ludah, lalu mengangkatnya. Halo, Mas Dimas? Halo, Bu Rani, maaf ganggu. Suara Dimas terdengar hati-hati. Tidak mengganggu. Saya cuma mau nanya, Aira gimana pagi ini? Rani tersenyum tanpa sadar. Lebih baik. Dia tidur cukup nyenyak. Syukur terdengar jelas dalam helaan napas Dimas. Puji Tuhan, saya lega dengarnya. Hening beberapa detik. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang dipenuhi perasaan yang sama-sama mereka coba sembunyikan. Rani meremas ujung kerah bajunya. Mas, terima kasih, ya, untuk semua bantuannya. Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan. Tidak. Rani menggeleng, meski Dimas tidak bisa melihatnya. Kamu melakukan lebih dari itu. Di seberang sana, Dimas tidak menjawab cepat. Ia seperti takut salah memilih kata. Saya senang bisa bantu ibu, ucapnya akhirnya. Kali ini, Rani yang terdiam. Kata, senang, itu terasa seperti sentuhan hangat di dada. Sore datang, dan Rani memutuskan untuk membawa Aira jalan-jalan kecil di halaman depan klinik. Udara lebih segar daripada biasanya. Aira duduk di kursi roda, selimut kecil menutupi kakinya. Bu, Mas Dimas datang gak hari ini? Tanya Aira tiba-tiba. Rani tersentak kecil. Kamu kenapa nanya begitu? Aira mengangkat bahunya. Soalnya kalau Mas Dimas datang, rasanya Aira gak takut napas sakit. Rani menahan napas. Anak sekecil itu pun bisa merasakan ketulusan seseorang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari gerbang. Rani menoleh, dan di sana, seakan menuruti panggilan hati Aira, Dimas muncul membawa kantung plastik berisi ramuan baru. Aira langsung tersenyum lebar. Itu Mas Dimas. Dimas berjalan mendekat, terlihat malu ketika melihat Rani menatapnya. Halo, saya bawain ramuan yang lebih lembut buat malam nanti. Biar Aira nggak terlalu kaget aromanya. Rani berdiri dari kursi taman. Kamu nggak harus datang setiap hari, Mas. Dimas mengangguk cepat. Iya, Bu. Tapi, saya cuma merasa lebih tenang kalau memastikan Aira baik-baik saja. Rani terdiam lagi. Kenapa semakin hari, pria ini semakin sulit untuk tidak disayangi? Mereka bertiga duduk di taman sebentar. Dimas menggiling daun herbal, sambil menceritakan cerita lucu masa kecilnya kepada Aira. Rani mengamati mereka diam-diam. Cara Dimas tertawa, cara ia menjelaskan sesuatu dengan sabar, cara pandangannya melembut setiap kali menoleh ke Aira. Itu semua membuat Rani takut. Takut bahwa ia benar-benar mulai membuka hati. Takut bahwa Dimas akan pergi suatu hari nanti, dan meninggalkan luka baru. Namun saat melihat Aira yang tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama sakit, hatinya luluh. Mungkin, ini bukan sesuatu yang harus ia lawan. Matahari hampir terbenam ketika Dimas pamit pulang. Aira melambaikan tangan dengan senyum yang tidak dipaksakan. Rani mengikuti Dimas sampai depan gerbang. Dimas, panggilnya pelan.
Dimas berhenti, menoleh dengan mata yang memantulkan cahaya senja. Ya, Bu Rani. Aku bersyukur kamu datang ke hidup kami. Dimas terpaku. Hatinya berdetak begitu cepat sampai ia takut Rani bisa mendengarnya. Saya juga bersyukur ketemu kalian. Keduanya saling menatap, tidak mengatakan apapun lagi. Tetapi kata yang tak diucapkan jauh lebih keras daripada yang terucap. Perasaan itu semakin nyata, semakin dekat, semakin tak bisa disangkal. Dan keduanya tahu, hati mereka sedang berjalan ke arah yang sama, pelan, namun pasti. Namun perjalanan itu belum selesai. Masih panjang, masih penuh cobaan. Tetapi untuk saat ini, rasa hangat itu cukup. Pagi itu, kabut turun begitu pekat di desa kecil tempat Dimas tinggal. Udara lembab memeluk kulit, memberi sensasi dingin yang menenangkan namun membawa sedikit kecemasan, seolah alam sedang mempersiapkan sesuatu. Di depan rumah kecil berdinding papan itu, Rani berdiri sambil menggenggam tangan anaknya erat-erat. Wajahnya tampak lebih segar dibanding beberapa hari sebelumnya, tetapi sorot matanya tetap menyimpan keraguan. Dimas keluar dari dapur, membawa semangkuk kecil ramuan yang masih mengepulkan uap tipis. Aroma herbal yang lembut langsung menyambar hidung Rani, membuatnya mengingat malam-malam penuh harap ketika ia menatap Aksa yang masih bisa tertawa kecil setelah meminum ramuan buatan ibu Dimas. Namun Rani juga tahu, ramuan itu bukan sekadar obat. Ada ketulusan di dalamnya. Ada kasih sayang yang tak pernah ia temui bahkan dari orang-orang yang lebih berpendidikan atau berpangkat tinggi. Aksa sudah bangun? Tanya Dimas sambil menaruh mangkuk itu di meja kecil dekat jendela. Sudah, jawab Rani pelan. Tadi dia bilang, badannya tidak terlalu sakit lagi. Itu pertama kalinya dia mengucapkannya. Dimas tersenyum tipis. Bukan sombong, bukan merasa hebat, tapi tulus bahagia. Syukurlah. Kita tinggal lanjutkan prosesnya. Tidak boleh terburu-buru. Rani mengangguk, lalu menunduk menatap mangkuk di meja itu. Dimas, apa kamu yakin ramuan ini benar-benar tidak apa-apa? Maksudku, anakku sudah terlalu banyak obat. Kadang aku takut salah langkah. Dimas mengambil kursi dan duduk di hadapannya. Tatapannya hangat, tetapi berani. Rani, selama ini aku tidak menjanjikan keajaiban. Aku hanya berusaha membantu sebisa yang aku tahu. Ramuan ini bukan obat kuat, tapi penyelaras tubuh. Ibu yang mengajarkan padaku. Selama Aksa merespons baik, kita lanjut. Kalau ada masalah sedikit saja, kita hentikan. Keraguan di hati Rani perlahan mencair. Dimas tidak pernah memaksanya percaya. Tidak pernah menyombongkan diri. Ia hanya memberikan harapan yang sederhana. Harapan yang terasa jauh lebih jujur dibanding seluruh janji medis yang pernah ia dengar. Siang itu, Aksa duduk bersandar di dipan bambu. Pipi kecilnya tidak sepucat biasanya. Meski tubuhnya masih lemah, ia bisa tersenyum saat melihat Dimas mendekat. Paman Dimas, suara Aksa serak, tapi ada nada hidup di sana. Ya, Nak, siap minum ramuan lagi? Anak itu mengangguk. Dimas menyuapkan ramuan sedikit demi sedikit, memastikan tidak ada reaksi aneh. Rani memperhatikan dengan hati yang berdebar. Setiap gerakan terasa penting. Setiap helaan napas Aksa seperti menjadi harapan baru untuk hidupnya. Setelah selesai minum, Dimas memijat lembut bagian punggung dan telapak tangan Aksa. Teknik pijat itu diajarkan turun-temurun oleh ibunya. Bukan untuk menyembuhkan penyakit tertentu, melainkan untuk memberikan rasa hangat, agar tubuh anak tidak terus-terusan dalam kondisi tegang. Gerakan itu begitu pelan dan penuh perhatian, sampai Rani tidak menyadari kalau ia menahan air mata. Dimas, kamu memperlakukan anakku seperti anakmu sendiri. Dimas tidak menatapnya, hanya tersenyum kecil sambil berkata pelan, Aksa anak yang kuat. Dia cuma butuh sentuhan yang sayang sama dia. Kata-kata itu menghantam hati Rani lebih keras dari yang ia duga. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat semanis itu, bahkan dari suaminya dulu. Menjelang sore, Aksa tertidur pulas. Napasnya teratur, tidak sesak seperti sebelumnya. Rani duduk di serambi rumah sambil memandangi langit berwarna oranye. Dimas duduk di sebelahnya, membawa segelas air hangat. Sebenarnya, Rani membuka suara pelan, aku sudah hampir menyerah. Dim.
Saat dokter bilang Aksa tidak bisa disembuhkan, rasanya dunia runtuh. Tapi kamu datang di saat aku sudah tidak punya tenaga untuk berharap. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lain. Jawab Dimas tenang. Saat seseorang tenggelam, kamu bantu tarik. Tidak perlu alasan. Rani menunduk. Tapi kenapa kamu begitu peduli? Aku bahkan orang asing bagimu. Dimas menghela napas panjang. Karena aku pernah merasakan kehilangan. Waktu kecil, adik laki-lakiku meninggal karena sakit yang tidak tertangani. Kami tidak punya uang untuk berobat. Aku tidak mau melihat orang lain mengalami hal yang sama. Rani memandangnya lama. Di balik kesederhanaan Dimas, ternyata ada luka yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya. Maaf, aku tidak tahu. Kamu tidak perlu tahu, jawab Dimas dengan nada lembut. Yang penting sekarang Aksa mulai membaik. Rani menggenggam tangannya tanpa sadar. Gerakan spontan yang bahkan membuatnya terkejut sendiri. Ia buru-buru menarik tangannya kembali, wajahnya memerah. Maaf, aku. Tidak apa-apa, jawab Dimas. Tapi senyumnya tidak bisa menyembunyikan betapa hangat perasaan yang muncul di dadanya. Malam itu, sebelum pulang, Rani berdiri di depan pintu rumah Dimas sambil memeluk Aksa yang sudah tertidur di bahunya. Terima kasih, Dimas. Untuk semuanya. Besok pagi aku datang lagi, jawab Dimas. Jangan ragu telepon kalau Aksa tiba-tiba merasa tidak enak badan. Rani mengangguk, lalu berkata lirih, aku tidak tahu aku ini orang seperti apa, tapi sejak bertemu kamu, rasanya bebanku tidak seberat dulu. Dimas terdiam. Tatapan keduanya bertemu. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dada mereka berdebar. Selamat malam, Rani. Selamat malam, Dimas. Rani berjalan pergi perlahan, sementara Dimas berdiri di depan pintu, memperhatikan setiap langkahnya sampai bayangannya hilang di tikungan desa. Ia menyentuh dadanya. Bukan rasa bangga atau kepuasan. Hanya sesuatu yang sangat hangat, yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, harapan kecil mulai tumbuh. Bukan hanya untuk Aksa, tapi juga untuk mereka berdua. Pagi di desa kembali terang dan hening. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun saat Rani menapakkan kakinya di halaman rumah Dimas, sambil menggendong Aksa yang tampak jauh lebih segar. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajah Rani hari itu. Entah apa, tapi rautnya tampak lebih gelisah dibanding biasanya. Dimas yang sedang menjemur ramuan kering di atas tampah segera menghampirinya. Kamu datang lebih pagi dari biasanya, ujarnya sambil tersenyum. Rani mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Iya, Aksa bilang ingin cepat bertemu Paman Dimas. Aksa yang berada di pelukannya masih terlihat lemah, tetapi matanya sudah tidak sekosong dulu. Ia melambai kecil pada Dimas dan segera disambut dengan hangat. Tunggu sebentar ya, Aksa. Paman buatkan ramuan yang baru. Rani duduk di dipan bambu di serambi rumah. Angin sepau-sepau berusaha menenangkan kegelisahannya, tetapi tidak berhasil sepenuhnya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan sejak semalam, sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setelah memberi Aksa ramuan, Dimas mengajak anak itu berjalan pelan di halaman agar tubuhnya lebih rileks. Rani memerhatikan dari kejauhan, dan semakin lama ia menatap, semakin sesak dadanya. Dimas begitu lembut memperlakukan Aksa. Terlalu lembut, terlalu tulus. Sampai-sampai ia takut. Ketika Dimas kembali ke serambi membawa Aksa yang tertawa kecil, ia baru menyadari wajah Rani yang murung. Kamu kenapa? Ada yang kamu pikirkan? Tanya Dimas perlahan. Rani menelan ludah, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Dim, aku ingin bicara sesuatu. Tapi tolong jangan salah paham. Dimas duduk di sampingnya. Baik, aku dengar. Rani menggenggam ujung jilbabnya, tidak berani menatap langsung. Semalam aku ditelepon keluarga mantan suamiku, mereka dengar kondisi Aksa semakin membaik. Ia berhenti sebentar, menarik napas gemetar. Mereka bilang mungkin aku menggunakan cara aneh, bahkan sempat menuduh aku memakai pengobatan tanpa ilmu. Dimas tidak langsung menjawab. Sorot matanya yang tenang tidak berubah. Aku tidak peduli apa yang mereka bilang, lanjut Rani dengan suara serak. Tapi aku takut,
mereka akan mencari masalah denganmu. Aku takut kamu disalahkan atau diusir dari desa. Kamu tahu sendiri, posisi perempuan janda itu sering dianggap salah meskipun tidak melakukan apa-apa. Dimas tersenyum tipis. Rani, aku tidak takut pada omongan orang. Selama yang kita lakukan baik, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Tapi kamu tidak mengerti, jawab Rani, matanya mulai berkaca-kaca. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak ingin hidupmu hancur hanya karena kamu membantu aku dan anakku. Dimas menggeleng pelan. Kamu bukan beban, Rani. Aku membantu kalian karena itu yang hatiku bilang harus kulakukan. Rani menggigit bibir, hampir menangis. Justru itu yang membuat aku takut. Dim, aku takut terbiasa dengan kebaikanmu. Aku takut suatu hari harus melepaskanmu. Aku takut Aksa terlalu dekat denganmu padahal. Ia terhenti, suara patah. Padahal aku bukan bagian hidup kalian, sambung Dimas pelan. Rani menunduk diam, tidak sanggup menjawab. Butuh waktu cukup lama sampai ia bisa mengatur napasnya lagi. Aku hanya tidak siap kalau akhirnya kalian pergi dari hidupku, ucapnya akhirnya, walau lirih. Kalimat itu membuat dada Dimas seperti ditarik sesuatu. Ia mendekat sedikit dan berkata, Rani, aku tidak membantu kalian untuk pergi di akhir. Aku melakukan ini karena aku peduli. Itu saja. Rani akhirnya menatapnya, mata yang penuh konflik, ketakutan, dan harapan bersamaan. Aku tidak mau kamu merasa hutang budi, ujar Dimas. Dan aku tidak ingin kamu merasa harus menjauh dariku hanya karena takut. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bisik Rani. Dimas menghela napas panjang, menatap langit yang mulai cerah. Tetaplah di sini, bersandar kalau kamu lelah. Tidak ada yang salah dengan menerima bantuan. Aksa tertidur di pangkuan Rani pada siang hari. Angin berhembus pelan, membuat suasana terasa damai. Tapi Rani masih memikirkan satu hal sejak tadi. Ia memecah keheningan. Dim, boleh aku tanya sesuatu? Jujur, aku penasaran. Silakan, jawab Dimas tanpa menoleh, sibuk meracik herbal. Kalau suatu hari Aksa sembuh total, apa kamu masih mau ada di dekat kami? Dimas berhenti mengaduk ramuan. Gerakannya membeku sejenak. Pertanyaan itu menusuk tepat di tempat paling sensitif. Ia menoleh perlahan. Rani, keberadaan kalian di hidupku tidak bergantung pada sakit atau sembuhnya Aksa. Rani tercekat. Maksudmu? Dimas mendekat, duduk di hadapannya. Suaranya pelan, namun bulat. Maksudku, aku ingin tetap ada. Aku ingin tetap membantu. Aku ingin melihat kalian bahagia, bukan hanya saat butuh, tapi seterusnya. Rani menatapnya tanpa berkedip. Ada kehangatan yang mulai menembus ketakutannya, meski belum sepenuhnya hilang. Dim, aku takut memberi harapan yang salah, gumam Rani. Aku takut kamu menunggu sesuatu yang tidak bisa aku janjikan. Dimas tersenyum lembut. Aku tidak meminta janji apapun. Cukup izinkan aku tetap di sini. Hening. Tapi hening yang manis. Rani menunduk, bukan menolak, bukan mengiyakan, melainkan mencoba memahami perasaannya sendiri. Malam tiba. Rani dan Aksa sudah pulang. Dimas duduk sendirian di depan rumah dengan lampu minyak menyala redup. Pikirannya masih terjebak pada tatapan Rani, pada kalimat yang keluar dari bibirnya yang gemetar karena takut, pada kehangatan yang tak sengaja muncul di antara mereka. Ia menatap ramuan di tangannya. Aku tidak boleh lengah, gumamnya. Aksa harus benar-benar pulih. Rani harus aman. Namun batinnya tahu, ada alasan lain yang ia hindari untuk diakui. Ia tidak lagi hanya peduli. Ia mulai merasa, membutuhkan mereka. Dan di saat yang sama, kehadiran keluarga mantan suami Rani yang ikut campur menjadi bayang-bayang ancaman baru. Babak berikutnya tidak akan semudah sebelumnya. Tetapi malam itu, satu hal sudah jelas. Hubungan mereka mulai memasuki wilayah yang jauh lebih dalam. Dan juga jauh lebih berbahaya. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis ketika suara langkah kaki terdengar memasuki halaman rumah Dimas. Ia sedang menumbuk ramuan di belakang rumah ketika ibunya, Bu Lastri, memanggil dengan nada aneh. Dim, ada tamu nyari kamu. Dimas mengelap keringat dari keningnya,
tak menduga siapa yang datang sepagi itu. Namun ketika ia keluar ke depan rumah, mendadak dadanya terasa mengeras. Di sana berdiri dua orang berbaju rapi, dengan ekspresi kaku seperti baru turun dari kota. Salah satunya pria berusia sekitar 40-an, satunya lagi wanita muda dengan sorot mata tajam. "Kamu Dimas?" tanya pria itu tanpa basa-basi. "Iya, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Wanita itu langsung maju selangkah. "Nama saya Mira. Saya adiknya almarhum suami Rani." Dimas merasakan jantungnya turun seketika. Dan kalimat berikutnya membuat udara di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. "Kami dengar Aksa dibawa ke sini dan mendapat pengobatan dari kamu. Dan kami ingin tahu, ramuan apa yang kamu pakai pada keponakan kami." Rani tiba tak lama setelahnya. Ia tampak terkejut ketika melihat kedua orang itu di rumah Dimas. Suaranya langsung bergetar. "Kak Mira? Kak Arfan? Kok bisa ke sini?" Dimas bisa melihat jelas bagaimana Rani menjadi gugup seketika. Tangannya gemetar saat memegang bahu Aksa yang sedang ia gendong. Mira mengangkat alis. "Tentu saja kami datang. Kamu pikir kami tidak peduli pada Aksa? Kami selalu memantau, Rani. Dan ketika mendengar kamu membawa Aksa ke..." Sorot matanya menilai Dimas dari ujung rambut sampai kaki. "Tempat seperti ini, kami jelas khawatir." Dimas menunduk sedikit, berusaha tetap tenang. Rani maju setengah langkah, wajahnya memucat. "Kak, jangan salah paham. Dimas cuma membantu. Tolong jangan bersikap seolah..." Mira langsung memotong, "Sembarang orang tidak bisa sembarangan menyentuh keponakan kami." Kalimat itu tajam. Dimas merasakannya seperti tusukan halus yang menohok harga dirinya. Rani panik. Dimas tidak sembarangan. Dia menolong Aksa ketika semua dokter sudah menyerah. "Apa kamu yakin?" Arfan ikut bicara dengan nada datar. "Atau kamu hanya tersentuh karena ada pria yang peduli pada kalian?" Rani terdiam. Aksa mulai rewel dalam gendongannya, tak suka mendengar nada bicara yang keras. Dimas menahan napas, lalu berkata dengan sangat pelan, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Saya tidak mencari masalah." Mira menatapnya lama. Lama sekali. Hingga akhirnya ia menghela napas, seperti menilai sesuatu. "Kami ingin membawa Aksa pulang," katanya akhirnya. Rani sontak pucat. "Apa? Tidak. Aksa belum siap bepergian jauh. Kami akan pastikan dia dirawat dengan cara modern. Bukan ramuan liar dari orang yang bahkan bukan tenaga medis." Nada itu terlalu kasar, terlalu merendahkan, dan terlalu menusuk pada bagian paling sensitif dalam diri Dimas. Namun ia tetap menunduk. "Kalau itu yang terbaik untuk Aksa, saya tidak apa-apa." Tapi sebelum ia selesai bicara, Aksa yang sejak tadi memeluk pinggul Dimas tiba-tiba menangis keras dan memeluk lebih erat, seperti tidak mau dilepaskan. "Ah, Aksa." Dimas kaget. Rani menutupi mulutnya. Ia tahu betul, Aksa jarang sekali menolak untuk digendong siapapun sejak sakit. Tetapi dengan Dimas, anak itu merasa aman. Mira menatap kejadian itu dengan ekspresi semakin tidak suka. "Wajar kalau anak kecil dekat dengan siapa yang sering ditemuinya," katanya ketus. "Tapi itu tidak berarti kamu menjadi bagian dari keluarga kami." Dimas tersenyum tipis. Senyum pahit. Rani akhirnya berhasil membujuk kedua kerabatnya untuk menunggu di rumahnya, sementara Aksa beristirahat sebentar. Setelah mereka pergi, ia kembali menghampiri Dimas dengan raut wajah penuh rasa bersalah. "Dim, maaf. Aku tidak tahu mereka akan muncul tiba-tiba seperti itu." Dimas menggeleng pelan. "Tidak usah minta maaf. Kamu tidak salah. Aku tidak nyaman mereka memperlakukanmu begitu," ucap Rani, suaranya mulai serak. "Kamu sudah berbuat banyak. Lebih dari siapapun." Dimas tersenyum kecil, tapi matanya menyimpan luka. "Aku sudah terbiasa dipandang rendah, Ran." Rani menatapnya lama, sangat lama. Kemudian ia duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Tapi aku tidak mau ada yang memperlakukanmu begitu lagi." Dimas terdiam. Tidak menyangka kalimat itu keluar dari mulut seorang dokter cantik yang hidupnya jauh lebih terhormat dan mapan daripada dirinya. Ia hanya mampu membalas, "Aku tidak apa-apa. Yang penting Aksa aman."
Rani meremas tangannya sendiri, mencoba memproses sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Dim, gumam Rani. Aku tidak ingin mereka mengambil Aksa darimu, dari kita. Dimas menatapnya. Mendalam. Ada sesuatu yang berguncang dalam ucapan Rani barusan, sebuah pengakuan halus bahwa keberadaan Dimas di hidup mereka sudah menjadi bagian penting. Ran, kamu yakin? Tanya Dimas pelan. Rani mengangguk tanpa ragu. Mereka hanya keluarga dari masa lalu. Tapi kamu, ia menarik napas, menatap Dimas lembut. Kamu ada di masa sekarang kami. Kata-kata itu seperti menyalakan kembali semangat yang sempat padam dalam hati Dimas. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, dari kejauhan terdengar suara Mira memanggil keras. Rani, cepat kembali. Kita harus bicara tentang Aksa. Rani memejamkan mata sejenak. Ketika ia membuka mata, ia menatap Dimas penuh tekad. Aku tidak akan biarkan mereka memutus hubungan ini, Dim. Dan untuk pertama kalinya, Dimas percaya bahwa Rani bukan hanya ingin dibantu. Ia ingin berjuang bersama. Bab berikutnya akan membawa mereka ke titik yang lebih besar, ketegangan yang tak lagi bisa ditahan, dan kenyataan yang akan mengubah arah hubungan mereka selamanya. Sejak kemunculan Mira dan Arfan, suasana di rumah Rani berubah drastis. Rumah yang biasanya tenang, kini dipenuhi tekanan yang tak terlihat namun begitu berat, seolah udara pun menjadi lebih padat. Mira dan Arfan duduk di ruang tamu dengan raut wajah tegang. Mereka membawa map besar berisi dokumen-dokumen medis, catatan rumah sakit, dan hasil pemeriksaan Aksa sejak kecil. Rani tahu, dokumen itu hanya dalih. Yang mereka inginkan sesungguhnya adalah kendali, atas dirinya, dan atas anaknya. Aksa berada di kamar, tertidur setelah menangis karena kelelahan. Dimas berdiri di luar rumah, tidak ingin mengganggu, namun juga tidak mampu pergi begitu saja. Ia mendengar suara emosional dari dalam rumah, membuat dadanya terasa sesak. Di dalam rumah, Mira membuka percakapan dengan nada yang lebih dingin daripada udara pagi. Rani, kamu harus mengambil keputusan secepatnya. Aksa tidak bisa dibiarkan tinggal di desa ini lebih lama. Tidak higienis, jauh dari fasilitas kesehatan. Rani yang sejak tadi menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya. Aksa justru membaik sejak di sini, Kak. Itu sugesti, bantah Mira cepat. Kamu dokter, harusnya kamu tahu. Penyakit parah tidak bisa membaik hanya karena ramuan orang kampung. Rani mengepalkan tangan. Ia tidak melawan karena tidak mampu, namun karena ia menjaga diri agar tidak terbawa emosi. Arfan menambahkan, kami sudah bicarakan ini. Besok kami mau membawa Aksa berobat ke Singapura. Dan kamu ikut. Maksudnya, memindahkan Aksa sepenuhnya dari Indonesia? Tanya Rani pelan namun tajam. Mira menatapnya lurus. Ya, dan mulai sekarang, kamu tidak akan lagi bergantung pada orang seperti Dimas. Tekanan itu akhirnya membuat dada Rani terasa sesak. Rani berdiri dari sofanya, suaranya sedikit goyah. Tolong jangan hina dia. Kalau bukan karena Dimas, Aksa mungkin tidak bernafas hari ini. Mira mengangkat dagu. Rani, kamu sedang emosional. Kami keluarga. Kami lebih tahu mana yang terbaik. Lagi pula, apa kamu yakin mau masa depan anakmu dikaitkan dengan pria miskin yang hidupnya bahkan tidak jelas? Itu titik di mana batas kesabaran Rani retak. Aku tidak peduli hartanya, seru Rani, napasnya naik turun. Yang aku peduli adalah hatinya. Mira terdiam sejenak. Arfan tampak tidak puas dengan jawaban itu dan berkata, kamu ini janda, Ran. Janda dengan tanggung jawab besar. Tolong berpikir rasional. Jangan terjebak rasa iba yang kamu sendiri tidak sadari sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Cukup. Suara Rani akhirnya pecah. Aksa bukan barang yang bisa dipindah sesuka hati hanya untuk memenuhi standar keluarga. Mira mengembuskan napas panjang, lalu tiba-tiba berdiri. Jadi kamu menolak? Rani menatap kakaknya itu, suara lirihnya berubah menjadi ketegasan yang jarang ia keluarkan. Aku menolak. Dan aku tidak akan membiarkan kalian memutus hubungan Aksa dengan Dimas. Sun. Hanya jam dinding yang terdengar tik-tik. 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 Kemudian Mira berkata, baik, kalau begitu,
kami akan ambil langkah yang lebih tegas. Pintu dibuka dari luar. Rani menoleh. Dimas muncul, dengan napas sedikit berat karena menahan kecemasan. Ia tak bermaksud mendengar, tapi suara mereka cukup keras untuk terdengar sampai keluar. "Ran, maaf aku masuk. Aku..." Mira menatap Dimas seperti menatap sampah jalanan. "Kamu," katanya dingin, "justru sumber masalahnya." Dimas terdiam, tatapannya jatuh ke lantai. Arfan mendekat, berdiri di hadapan Dimas. "Kami tidak ingin kamu dekat dengan keluarga kami lagi. Mulai sekarang, jauhi Rani dan Aksa." Dimas mengangguk kecil, berusaha menelan rasa sakit di dadanya. "Saya akan pergi jika itu membuat keadaan menjadi lebih tenang." Rani langsung melangkah maju, menahan lengan Dimas. "Tidak, kamu tidak pergi. Kamu bukan masalah di sini." Air mata Rani jatuh begitu saja, tangannya bergetar memegang lengan Dimas. Dimas memandangnya, heran, sekaligus hancur. "Ran, aku tidak ingin jadi beban." "Kamu bukan beban. Kamu penyelamat." Suara Rani pecah. "Aku tidak mau kehilangan kamu, Dim." Itu kalimat yang membuat ruangan seakan berhenti berputar. Mira dan Arfan membeku. Dimas membeku. Bahkan udara seperti berhenti mengalir. "Apa kamu dengar dirimu sendiri, Rani?" seru Mira, tidak percaya. "Kamu jatuh cinta pada dia?" Rani menutup wajahnya sesaat, lalu perlahan menurunkan tangannya. Dengan suara paling jujur yang pernah ia keluarkan dalam hidupnya, ia berkata, "Aku tidak tahu sejak kapan, tapi iya, aku mencintainya." Dimas menggigil. Ia menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Ia tidak pernah membayangkan seorang dokter cantik, janda terhormat, akan mengucapkan kata-kata itu untuk dia, pria miskin tanpa masa depan jelas. Arfan memijit pelipisnya seolah tak percaya. Ini tidak masuk akal. Mira kehilangan kesabaran. "Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain." Ia mengeluarkan selembar surat dari dalam map dan meletakkannya di meja. "Kita bawa masalah ini ke pengadilan keluarga." Rani terpaku. Dimas memucat. Arfan melanjutkan, "Jika kamu memaksa mempertahankan hubungan dengan orang ini, kami akan mempertanyakan hak asuh Aksa dan memastikan dia dibesarkan di tempat yang lebih baik." Dunia Rani runtuh dalam satu kalimat itu. "Tidak, jangan. Tolong jangan sentuh Aksa." Suaranya pecah, tubuhnya lemas. Dimas refleks menangkapnya ketika ia hampir jatuh. Ia memeluk Rani, menggenggam pundaknya. "Ran, aku tidak akan biarkan mereka mengambil Aksa," kata Dimas, suaranya dalam namun tegas. Ia menoleh pada Mira dan Arfan, sorot matanya berubah dari lembut menjadi penuh keberanian. "Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya satu hal yang tidak bisa kalian beli, tekad untuk melindungi mereka." Mira menyempitkan mata. "Kita lihat saja." Rani menangis dalam pelukan Dimas, tubuhnya menggigil. Dalam tatapannya, Dimas tahu, ia tidak hanya harus melindungi Aksa, ia harus melindungi Rani juga. Dan sejak saat itu, pertarungan mereka baru benar-benar dimulai. Pagi itu matahari naik perlahan, seolah enggan benar-benar bersinar. Angin berhembus lembut, tetapi bagi Naya, dunia terasa berat dan sesak. Semalam ia hampir tidak tidur. Bayangan wajah Arga, suara lembut anak itu yang memanggil, "Ayah," semuanya terus berputar di kepalanya tanpa henti. Ia duduk di bangku kayu depan kontrakan kecilnya, memeluk lutut, mencoba menenangkan napas yang sejak tadi terus naik turun tak teratur. "Aku harus bicara dengan Dina, saat ini juga." Keputusan itu akhirnya jatuh juga. Tidak peduli bagaimana reaksi Dina nanti, tidak peduli apa yang harus ia hadapi. Naya tidak bisa tinggal diam. Namun takdir punya rencana lain. Saat ia berdiri hendak masuk untuk mengambil tas, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakannya. Pintu mobil terbuka, dan keluar seseorang yang membuat dunia Naya berhenti berputar. Arga. Dengan wajah tegang. Mata merah seperti kurang tidur. Dasi miring, rambut sedikit berantakan, seperti seseorang yang sudah semalaman tidak berhenti berpikir. Naya membeku di tempatnya. Arga pun terdiam sejenak, menatap Naya tanpa kedip.
seakan memastikan bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya itu benar-benar nyata, bukan sekadar bayangan yang terus mengganggunya sejak semalam. "Naya," suara Arga serak, nyaris pecah. Naya berusaha menguatkan diri. "Kenapa kamu kesini?" Arga menelan ludah. "Karena aku butuh jawaban." Satu tudingan yang meledak. Naya mengatur napas. Kalau ini tentang Arga kecil, tentu saja tentang dia. Arga memotong, nada suaranya meninggi tanpa ia sadari. "Semalam aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan anak itu. Dia terlalu mirip." Naya memalingkan wajah. "Aku tidak ingin membahas ini di sini." "Tolong." Suara itu merendah. "Tolong jawab aku. Aku berhak tahu." Langkah Arga makin mendekat, jaraknya kini hanya 1 meter. Napas mereka hampir bertemu. Naya mundur selangkah, bukan karena takut, tetapi karena terlalu banyak rasa yang muncul bersamaan. Marah, sedih, kecewa, dan luka lama yang kembali menganga. Arga menatapnya dalam. "Naya, apakah dia anakku?" Naya terdiam. Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Pertanyaan yang selama 5 tahun ia hindari. Pertanyaan yang mampu menghancurkan segalanya sekaligus menyelamatkan sesuatu yang pernah hilang. Air mata Naya mengambang namun ia menahannya mati-matian. "Arga, kamu sudah memilih masa lalu, memilih orang lain, memilih." "Aku tidak bicara tentang itu." Arga menaikkan suaranya, lalu menyesal dan menurunkannya lagi. "Aku bicara tentang anak itu. Tentang darah dagingku atau bukan." Naya menghela napas panjang, penuh kepedihan. "Aku bukan tipe perempuan yang akan menutup-nutupi kenyataan demi menyakiti orang lain. Tapi aku juga bukan seseorang yang akan membuka semua luka begitu saja tanpa alasan." Arga mengepalkan tangan. "Aku adalah alasannya." 2 ledakan emosi. Naya menatapnya lelah. "Arga, kamu sudah menghancurkan hidupku sekali. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkannya 2 kali." Arga terdiam. "Kamu tidak ada saat aku paling butuh seseorang," lanjut Naya, suara bergetar. "Kamu pergi. Kamu memilih pergi. Kamu tidak percaya padaku." Arga menunduk. Wajahnya seperti ditampar kenyataan pahit. Itu kesalahanku. Aku salah besar." "Kamu bukan hanya salah." Naya menaikkan suaranya. "Kamu meninggalkan aku bersama seorang bayi yang bahkan kamu tidak tahu keberadaannya." Diam. Hening. Udara seperti membeku. Arga mendongak, wajahnya pucat. "Bayi?" Ia mengulang kata itu dengan suara nyaris tak terdengar. "Bayi?" Naya menutup mulutnya. Ia sadar dirinya terpancing emosi. Terlalu cepat. Terlalu jauh. Namun kata itu sudah terucap. Arga maju mendekat, matanya membelalak, gemetar. "Naya, tolong jangan bercanda dengan hal seperti ini." "Aku tidak bercanda," jawab Naya lirih. Arga hampir kehilangan keseimbangan. Ia mengusap wajahnya kasar, kemudian menatap Naya seakan memohon, seperti seseorang yang baru kehilangan separuh akalnya. "Jadi, Arga kecil itu?" Naya memotong dengan suara sangat pelan. "Ya, dia anak kamu." 3 reaksi yang tak terduga. Arga menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya berubah, antara kaget, hancur, dan lega dalam satu waktu. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Arga menangis. Untuk pertama kalinya. Naya terpaku. Ia belum pernah melihat Arga seperti ini sebelumnya. Rapuh, putus asa, pecah. "Kenapa?" Arga terisak. Suaranya pecah. "Kenapa kamu tidak bilang? Naya, kenapa kamu harus menanggung ini sendirian? Kamu pikir aku tidak mau?" Naya membalas, air mata juga ikut jatuh. "Aku mencarimu, Arga. Aku berusaha. Tapi kamu sudah menghilang. Kamu sudah memilih hidupmu sendiri. Kamu sudah..." "Aku bodoh." Arga menggeleng, jatuh berlutut di depan Naya. "Aku orang paling bodoh yang pernah hidup." Naya kaget dan berusaha menariknya, tapi Arga menahan. "Aku ingin melihat dia." Suaranya putus. "Tolong, biarkan aku melihat anakku."
4. Ketika pintu terbuka. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari arah pintu kontrakan. Bu? Naya spontan menoleh. Arga kecil berdiri di ambang pintu, membawa boneka dinosaurus kesayangannya. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya polos dan mengantuk. Dan mata itu adalah mata Arga dewasa saat berusia 5 tahun. Sangat mirip. Anak itu mengucek mata, kemudian menatap pria yang sedang berlutut di depan ibunya. Bu, itu siapa? Jantung Arga hampir berhenti. Naya berusaha menyembunyikan kepanikan. Sayang, masuk dulu, ibu. Namun Arga kecil bukannya masuk. Ia malah berjalan mendekat, memegang pipi Arga dewasa dengan tangan mungilnya. Om, kenapa nangis? Arga menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menggenggam tangan kecil itu, dengan hati yang hampir pecah. Ayah? Kata itu meluncur begitu saja dari mulut kecil itu, tanpa sadar, tanpa beban. Mungkin hanya karena ia merasa wajah mereka mirip. Mungkin karena ia pernah mendengar teman-temannya memanggil ayah masing-masing. Tapi bagi Arga, itu seperti petir yang menyambar langsung ke jantungnya. Naya memucat. Sayang, jangan. Arga memeluk anak itu erat, seolah takut kehilangan jika ia melepaskannya 1 detik saja. Ia menangis sekeras yang bisa ia tahan, merasakan sesuatu yang selama bertahun-tahun hilang kini tiba-tiba kembali memenuhi ruang hatinya. Ya, bisik Arga sambil menangis. Om adalah seseorang yang sangat ingin menjadi bagian dari hidup kamu. Anak itu memiringkan kepala. Jadi, Om Ayah? Naya terdiam. Arga menatapnya, seolah meminta izin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mata Arga penuh permohonan, penuh ketakutan, penuh cinta, penuh penyesalan. Dan saat itu, entah karena apa, Naya tidak menemukan kekuatan untuk berkata tidak. Ia hanya menunduk, sambil berbisik pelan, "Ya, itu ayah kamu." 5. Ketika dunia berhenti. Arga pecah lagi. Ia memeluk anak itu makin ketat. Arga kecil tertawa kecil, tidak mengerti apa-apa. Bu, ayah lucu. Nangis kayak bayi. Namun bagi Arga, itu adalah kalimat paling manis yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Naya menutupi mulutnya. Air matanya mengalir deras. Perasaan lega, takut, bahagia, dan cemas bercampur menjadi satu. Arga menatapnya sambil memeluk anak mereka, matanya masih basah. Naya, katanya lirih, tolong beri aku kesempatan untuk menjadi ayah yang seharusnya. Naya menatapnya lama, ia tahu, semuanya baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Terutama setelah mendengar langkah cepat seseorang dari belakang pagar. Suara perempuan melengking tiba-tiba pecah. Arga, apa yang kamu lakukan di sini? Naya membeku. Arga menoleh. Arga kecil bersembunyi di balik tubuh ibunya. Dan sosok yang mereka lihat berdiri di depan pagar adalah orang terakhir yang Naya ingin hadapi hari itu. Pagar kontrakan Naya bergetar keras ketika Dina membukanya dengan hentakan kasar. Nafasnya terengah, wajahnya memerah menahan amarah. Rambutnya yang biasanya tersusun rapi kini berantakan, seolah ia telah berlari sepanjang jalan hanya untuk sampai di sini. Arga, katanya dengan suara rendah namun mengancam, apa yang kamu lakukan di rumah perempuan ini? Naya tersentak, tetapi Arga kecil langsung bersembunyi di belakang kaki ibunya. Naya memeluk bahu anak itu, memberi rasa aman sebanyak yang ia bisa. Arga berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri setelah menangis begitu lama. Ia mengusap wajahnya, menata napas, kemudian menatap Dina tanpa gentar. Dina, tolong jangan buat ribut di sini. Jangan buat ribut? Dina mendengus sinis. Kamu datang ke rumah mantan pacar kamu, sambil berlutut, sambil nangis? Arga, kamu pikir aku nggak lihat? Ia menunjuk Arga kecil dengan mata membelalak. Dan itu anak siapa? Naya spontan memeluk anaknya lebih erat. Jaga bicara kamu, Dina. Ini anak kecil. Jangan bawa-bawa dia dalam emosi kamu. Emosi? Dina tertawa pendek, mirip tawa orang yang sudah kehilangan kesabaran. Aku punya 1000 alasan untuk emosi.
Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak bisa baca situasi? Ia mendekat, menunjuk Arga tepat di dada. Jawab aku, Arga. Apa hubungan kamu dengan anak itu? Dan kenapa kamu menangis sambil memeluk dia? Arga menghela napas panjang. Aku akan jelaskan. Tapi kamu harus tenang. Aku tenang. Dina berteriak. Jelas ia tidak tenang sama sekali. Satu saat rahasia tak bisa lagi disembunyikan. Arga menatap Naya sejenak. Ada permohonan di mata itu, permohonan untuk jujur, untuk berhenti bersembunyi, untuk berhenti saling menyakiti. Naya menghela napas berat, kemudian mengangguk tipis. Arga menoleh pada Dina. Dina, anak itu, suara Arga serak. Dia, anak kandungku. Dunia berhenti. Dina mematung 3 detik. Sebelum akhirnya tertawa, tawa yang sangat tidak wajar. Kamu bercanda, kan? Dina memaksakan senyum. Arga, kamu pasti bercanda. Arga tidak menjawab. Senyum Dina perlahan hilang. Kamu serius? Bisiknya, suaranya pecah. Kamu punya anak dengan dia? Arga mengangguk pelan. Dina melangkah mundur, seperti tubuhnya kehilangan kekuatan. Kamu selingkuh sama dia dulu? Tidak, jawab Arga cepat. Aku tidak pernah selingkuh. Lalu kenapa ada anak? Dina menjerit. Arga menunduk. Karena aku membuat kesalahan besar bertahun-tahun lalu. Aku meninggalkan dia. Dan aku tidak tahu Naya mengandung anakku. Dina menatap Naya seakan ingin menyerangnya. Jadi kamu sengaja simpan anak itu untuk jebak Arga sekarang? Naya mengangkat dagunya dengan tegas. Aku tidak pernah butuh Arga untuk membesarkan anakku. Aku membesarkannya sendirian selama 5 tahun. Aku tidak pernah meminta 1 rupiah pun. Bohong. Dina hampir maju menyerang, tapi Arga menahan bahunya. Dina, cukup. Dina menepis tangan Arga dengan kuat. Aku tidak akan diam. Kamu pikir aku nggak sadar? Kamu pikir aku nggak tahu kalian pernah bersama? Dan sekarang tiba-tiba kalian ketemu lagi, terus ada anak. Kamu kira aku bakal terima? Tidak ada yang minta kamu terima, kata Arga dengan tegas. Tapi kamu tidak bisa menghina Naya atau anaknya. Dina tertegun. Jadi sekarang kamu membela dia? Suaranya rendah, getir. Aku membela yang benar, jawab Arga. 2 tuduhan yang menyakitkan. Dina tertawa pendek lagi. Baik, kalau begitu, aku mau tahu semuanya. Ia menatap Naya dengan tatapan penuh kebencian. Kapan kamu melahirkan dia? Naya mengangkat alis. Kenapa itu penting? Karena aku mau tahu apakah Arga menghamili kamu saat dia masih bersamaku. Naya mendengkus, kehilangan kesabaran. Kami putus jauh sebelum kamu muncul dalam hidupnya. Jangan sok merasa paling benar. Dina mendekat, wajahnya sangat dekat dengan wajah Naya. Kalau begitu kenapa Arga nggak pernah cerita? Kenapa dia bilang hubungan kalian cuma sebentar dan nggak berarti? Ucapan itu menampar Naya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Naya membeku. Arga memejamkan mata, menyesal. Dina, aku salah. Aku berbohong waktu itu. Dina menatap Arga tidak percaya. Jadi kamu bohong tentang masa lalu kamu? Kamu bilang dia cuma masa lalu singkat, hubungan gak jelas, perempuan yang... Dina? Arga membentak keras. Naya menegang. Dina terdiam, kaget Arga sampai membentaknya seperti itu. Arga melangkah maju, menatap Dina tajam. Jangan pernah sebut Naya seperti itu. Jangan. Dina menggeleng cepat. Kamu berubah. Kamu bukan Arga yang aku kenal. Arga menatap Naya dan anak yang masih memeluk kaki ibunya. Aku berubah karena aku akhirnya tahu kebenarannya. 3 keretakan yang tidak bisa diperbaiki. Dina menatap Arga lama. Matanya berkaca-kaca. Jadi, apa sekarang? Kamu mau balik ke dia? Mau tinggal sama anak itu? Dina, bukan begitu, Arga mencoba menjelaskan. Tapi Dina memotong dengan suara pecah. Aku sayang sama kamu, Arga.
Tapi aku tidak akan pernah, hidup berbagi dengan masa lalu kamu. Dengan perempuan ini, dengan anak ini. Anak itu meringkuk ketakutan. Naya melindungi putranya, marah besar. Dina, cukup. Jangan libatkan anakku. Itu anak Arga. Dina menjerit. Arga menatap Dina dengan wajah dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dan karena itu, aku akan lindungi dia. Dina mundur, terhuyung. Kamu memilih mereka? Suaranya nyaris berbisik. Arga tidak menjawab. Dan diam itu cukup untuk menjelaskan segalanya. Air mata Dina akhirnya jatuh. Baik, kalau itu pilihanmu, selesai sudah semuanya. Ia berbalik, berjalan cepat keluar pagar. Namun sebelum pergi, ia menatap Naya dengan kebencian yang sangat dalam. Kamu belum menang, katanya pelan. Aku akan pastikan hidup kamu tidak mudah setelah ini. Pintu pagar dibanting keras. Kepergian Dina meninggalkan keheningan panjang yang menyakitkan. 4 Arga mengambil keputusan berbahaya. Arga masih berdiri di sana, memandangi pagar yang tertutup, napasnya tak teratur. Naya mengguncang bahunya. Arga, jangan diam seperti itu. Kamu harus kejar dia. Jelaskan. Jangan buat hidupmu hancur. Arga menoleh perlahan. Dan di matanya, ada sesuatu yang tidak membuat Naya tenang sama sekali. Naya, aku tidak akan kejar dia. Naya menegang. Arga, jangan bicara aneh. Dina marah karena anak ini. Kamu tidak bisa meninggalkan dia begitu saja. Arga menggeleng. Bukan kamu penyebabnya. Ini tentang aku yang terlalu lama hidup dalam kebohongan. Arga memegang kedua bahu Naya. Dengar aku baik-baik. Aku tidak akan biarkan kalian berdua hidup tanpa aku lagi. Tidak akan. Jantung Naya berdegup kencang. Arga, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Arga menatapnya dalam, suara rendah tapi tegas. Seolah ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Aku ingin menjadi ayah, dan aku ingin kembali ke hidupmu, Naya. Naya mundur setengah langkah. Sok. Arga, jangan lakukan itu. Kamu sedang emosional. Arga menggeleng pelan. Aku sudah kehilangan kalian selama 5 tahun. Dan sekarang aku tidak akan kehilangan kalian lagi. Naya terpaku. Arga kecil menggenggam tangan ibunya. Naya memandang anaknya, lalu menatap Arga. Di dalam dadanya, badai besar mulai berkumpul. Masalah baru saja dimulai.